Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 71 yang beranggotakan saya sendiri, Randi Andika Ardianto dengan NIM M100-200-132 dan teman saya. Wahyu Ramadhani Sukma Lestari dengan NIM D600-200-190. Baik, dalam video kali ini yaitu post-test praktikum pemrograman komputer. Baik, untuk eh, modul pertama akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Wahyu. Silakan. Modul 1 yaitu Python dasar. Tujuan praktikum. Yang pertama dapat memahami konsep pemrograman Python, algoritma dan juga flowchart. Yang kedua dapat mengaplikasikan konsep pemrograman Python dengan membuat aplikasi sederhana menggunakan Python. Yang ketiga dapat menerapkan penggunaan flowchart terhadap aplikasi sederhana yang telah dibuat. Yang pertama, konsep Python, algoritma, dan flowchart. Yang pertama yaitu konsep Python. Python merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi untuk bahasa pemrograman paling banyak digunakan di seluruh dunia. Python dapat digunakan pada berbagai sistem operasi, yaitu Windows, Linux, dan Mac OS. Selain itu, Python juga merupakan bahasa pemrograman yang fleksibel dan mudah untuk dipelajari. Python juga memiliki modul yang menyediakan sejumlah besar fungsi dan algoritma untuk menyelesaikan pekerjaan seperti mengurai data, teks, manipulasi, dan menemukan file dalam disk, membaca atau menuliskan file terkompresi, dan mengunduh data dari server web. Kelebihan dari kekurangan Python. Yang pertama, kelebihan. 1. Python merupakan bahasa pemrograman yang mudah dipelajari dan cepat dalam membantu pemrogramer dalam membuat aplikasi, baik dalam aplikasi berbentuk prototipe maupun aplikasi yang digunakan user. Yang kedua, Python menganut konsep OOP atau Object Oriented Programming. Yang ketiga, coding yang dibuat dalam bahasa Python gampang dibaca oleh programmer. Yang keempat, Python memiliki modul standar yang berisi sejumlah besar fungsi dan algoritma untuk menyelesaikan pekerjaan. Kekurangannya sendiri, program-program numerik yang dijalankan Python lebih lambat ketimbang dijalankan menggunakan bahasa pemrograman terkompilasi. Yang kedua, Python tidak terdapat langkah kompilasi, sehingga sebagai gantinya, source kode ditafsirkan secara langsung baris demi baris. Yang ketiga, kecepatan menjalankan aplikasi yang tidak bahasa pemrograman C atau C++. Algoritma dan flowchart. Algoritma adalah urutan langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Singkatnya, sebuah masalah harus dalam kehidupan sehari-hari. Contoh algoritma bisa digambarkan dengan berbagai macam hal. Flowchart adalah suatu bagan yang dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Dalam perancangan flowchart, sebenarnya tidak ada rumus atau patokan yang bersifat mutlak atau pasti. Hal ini didasari oleh flowchart atau bagian alir adalah sebuah gambaran dari hasil pemikiran dan dalam menganalisa suatu permasalahan dalam komputer. Karena setiap analisa akan menghasilkan hasil yang bervariasi antara satu dan yang lainnya. Kendati begitu, secara garis besar, setiap perancangan flowchart selalu terdiri dari 3 bagian, yaitu input, proses, dan output. Yang kedua itu skrip pengulangan dan pengandaian. Skrip pengulangan. Python mempunyai perintah pengulangan yang digunakan untuk melakukan perulangan selagi data tersebut benar. Pada umumnya perulangan terdiri dari dua jenis. Ada pengulangan terbatas dan tidak terbatas. Pengulangan terbatas menggunakan for, sedangkan pengulangan tidak terbatas menggunakan while. Pengulangan while sendiri memiliki cara kerja selama kondisi tertentu bernilai true, maka pengulangan akan terus diteruskan sampai kondisi bernilai false. Dalam pengulangan for, tidak seperti di bahasa pemrograman C atau Java yang menggunakan nilai incremental untuk menggunakan pengulangan. Di Python, for melakukan pengulangan dengan mengiterasi elemen dari sebuah list. List ini dapat berisi kumpulan karakter, kumpulan string, kumpulan angka, atau kumpulan data jenis lainnya yang disediakan Python. Untuk script while ada while untuk pilihan sama dengan Y, digunakan untuk melakukan pengulangan jika memilih P pilihan Y. Yang kedua ada list produk sama dengan mito mixer, 2
152.150.000. Yaitu fungsinya digunakan untuk menampilkan list nama produk dan juga harganya. Yang ketiga, produk STR input, masukkan nomor angka dari list produk. Digunakan untuk memasukkan nomor produk dengan ketentuan string, yaitu teks maupun angka bisa dimasukkan. Yang keempat, jumlah produk atau sama dengan in atau input, masukkan jumlah sama dengan produk. Ya, digunakan untuk memasukkan jumlah produk dengan ketentuan integer, yaitu hanya angka. Lalu ada def, daftar produk, yaitu digunakan untuk membuat fungsi dengan nama daftar produk. Lalu for produk in list produk digunakan untuk menampilkan produk yang ada pada list produk. If permintaan sama dengan 1 digunakan untuk menjelaskan fungsi if saat menginputkan angka 1 maka program akan berjalan. Print tanda kutip 2 digunakan untuk memberi jarak agar tidak terlalu mepet. Nama petugas sama dengan input. Dalam kurung masukkan nama petugas digunakan untuk menginput data, yaitu nama petugas. Yang kedua, skrip pengandaian. Python mempunyai perintah pengandaian yang digunakan untuk melakukan perhitungan saat data yang dimasukkan benar. Program ini dilakukan untuk memilih suatu keadaan yang dengan beberapa kondisi. Sebuah statement akan dianggap blok if jika identitasnya lebih S satu tab dari jumlah tab if di atasnya. Sebuah if akan diawali tanda titik 2, baru di bawahnya terdapat kode program yang akan dieksekusi jika kondisi terpenuhi. Keyword elif berfungsi untuk membuat multi-kondisional. Jadi jika kondisi di if paling atas tidak sesuai, maka kondisi yang ada di bawahnya maka akan diperiksa, dan jika cocok akan dieksekusi. Jika kondisi sudah sesuai pada blok teratas, maka blok tersebut yang akan dieksekusi. Keyword else sendiri berfungsi untuk mengeksekusi program jika bernilai salah atau false. Untuk skripnya yaitu if permintaan sama dengan 1 digunakan apabila memilih opsi 1, maka akan muncul stok masuk dari program tersebut. Elif permintaan sama dengan 2 digunakan apabila memilih opsi 2, maka akan muncul stok keluar dari program tersebut. Else print tanda kutip 2 print semua masukkan permintaan dengan benar ya digunakan apabila bukan 1 dan 2 yang diinput, maka akan muncul perintah print tersebut. Print str plus produk plus wt plus str produk dalam kurung 1 plus str produk dalam kurung 2 i plus sama dengan 1 digunakan untuk membuat tabel dengan urutan 0, nama produk, dan harga per box. Lalu if produk sama dengan 1 digunakan apa menginput pilihan 1, maka output yang dihasilkan akan sesuai yang diinginkan. Harga 1.500.000 kali jumlah produk digunakan untuk menghitung harga dengan cara harga box dikali jumlah produk. If jumlah produk lebih dari sama dengan 3 digunakan apabila penginputan jumlah barang berjumlah 3 atau lebih, maka akan mendapat diskon. Else diskon sama dengan 0 digunakan apabila penginputan jumlah barang kurang dari 3, maka akan muncul diskon sama dengan 0. Lalu ada tipe data dan operator. Tipe data adalah media atau memori pada komputer untuk menampung berbagai informasi sesuai jenisnya. Pada praktikum modul 1 ini, kami menggunakan beberapa jenis tipe data, yaitu 1 string. Tipe data string adalah tipe data yang bisa menampung banyak spesifikasi teks yang merupakan gabungan huruf, angka, spasi, dan berbagai karakter. Contoh skrip STR adalah sebagai berikut. Yang kedua, integer. Tipe data integer adalah tipe data yang digunakan untuk menyatakan bilangan bulat. Contoh skrip integer adalah sebagai berikut. CPN sama dengan integer harga kali 0,05. Yang kedua, operator. Operator dalam Python digunakan untuk mengolah data. Pada praktikum modul 1 ini, kami menggunakan salah satu jenis operator, yaitu operator aritmatika. Operator aritmatika merupakan operator yang digunakan dalam proses perhitungan matematika dengan menggunakan simbol plus, min, kali, atau bagi. Contoh skrip operator matematika adalah sebagai berikut. Harga sama dengan 2.400.000 kali jumlah produk, PPN sama dengan integer dalam kurung harga kali 0,05, diskon sama dengan integer harga kali 0,2, dan total harga sama dengan integer harga min diskon plus PPN. Lalu selanjutnya modul 2, Python GUI dengan Site 2. Tujuan praktikumnya, yang pertama dapat memahami apa saja library yang terdapat pada Python, yang kedua dapat memahami mengenai penggunaan model dalam library Python 2, dan yang ketiga dapat mengaplikasikan konsep library Python 2 dengan membuat aplikasi sederhana menggunakan Python 2. Yang pertama adalah konsep GUI dan Python 2.
Yang pertama, GUI. Graphical User Interface merupakan subjek dari HCI yang berupa interaksi antara manusia dengan mesin melalui user interface berbasis grafis yang bertindak sebagai media komunikasi antara pengguna dan perangkat lunak. GUI telah menjadi cara penting yang telah diterima dalam berinteraksi dengan perangkat lunak. GUI memungkinkan pengguna dapat lebih mudah dalam menjalankan sebuah aplikasi. GUI digunakan oleh berbagai bidang teknik, elektronik, ekonomi, bahkan kedokteran. Yang kedua itu PySite 2. PySite adalah Python binding dari cross-platform GUI Toolkit Kitty dan berjalan di semua platform yang didukung oleh Kitty termasuk Windows, Mac OS X, dan Linux. Ini adalah salah satu alternatif untuk toolkit seperti Tinkercad untuk pemrograman GUI dengan Python. PySite menggabungkan keunggulan Kitty dan Python. Seorang programmer PySite memiliki semua kekuatan Kitty, tetapi ia dapat mengeksploitasinya dengan kesederhanaan Python. PySite dilisensikan di bawah lisensi LGPL versi 2.1, memungkinkan pengembangan perangkat lunak bebas atau sumber terbuka dan perangkat lunak berpemilik. Lalu penjelasan pembuatan program menu utama dan perhitungan GUI. Yang pertama, keylabel, menampilkan gambar atau teks mendukung bahasa teks biasa, rich text, Bixmap, fill, atau angka tanpa adanya interaksi dengan pengguna. Key icon, kelas yang biasa menyediakan scalable icon dalam mode dan ukuran yang berbeda-beda. Key action, kelas yang digunakan untuk menentukan aksi atau action yang dilakukan ketika menu diklik, dan juga digunakan untuk menambahkan toolbar atau icon untuk menambahkan keyboard shortcut. Key push button, menyediakan tombol yang biasanya mengeksekusi perintah push atau klik untuk melakukan tindakan. Key application yaitu untuk mengatur peraturan umum dan manajemen setiap window yang ada pada aplikasi kita. Key line edit yaitu editor teks yang digunakan untuk mengedit suatu teks dari teks. Key combo box yaitu tombol untuk menyediakan daftar pilihan kepada pengguna. Key form layout yaitu mengatur widget berdasarkan urutan input ke dalam jendela. Key message box untuk menampilkan informasi kepada pengguna. Dan key desktop widget untuk mendapatkan nilai atau titik tengah dari layar kita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Friendly. Baik, selanjutnya yaitu modul 3 web status dengan Django. Tujuan praktikum modul 3 yaitu mampu memahami sintak-sintak yang digunakan dalam HTML dan CSS. 2. Mampu memahami penggunaan Django. 3. Mampu membuat tampilan web statis sederhana menggunakan HTML dan CSS melalui Django. Selanjutnya yaitu penjelasan web project dan apps. Satu langkahnya yaitu buka command prompt, masuk ke folder C, ketikkan Django start project, nama project, kemudian masuk ke folder nama project tadi. Kelima, ketikkan python manage.py run server untuk menjalankan. Selanjutnya yaitu apps. 1. Buka command prompt. 2. Masuk folder C. 3. Masuk ke folder project yang telah dibuat. 4. Ketikkan python manage.py startup nama apps. 5. Ketikkan python manage.py run server untuk menjalankannya. Selanjutnya penjelasan membuat template HTML dan CSS di project maupun apps. Template 1. Menambahkan teks template pada setting.py di dalam kurung dirs. 2. Membuat folder dengan nama template di dalam project yang dibuat. 3. Kemudian membuat file dengan format .html. Selanjutnya yaitu CSS. 1. Membuat folder static pada project yang dibuat. 2. Kemudian menambahkan static URL sama dengan static files underscore dirs os.pet train base dir static pada setting.py. Kemudian membuat file baru di static dengan format .css. 4. Lalu mengkonekkan dengan file .html dengan script load static percent dan link rel style sheet type text atau CSS href persen static, kemudian nama CSS-nya tadi. Selanjutnya yaitu script analisis script plot static digunakan untuk menampilkan file static yang telah dibuat. Href image source static logo.png digunakan untuk menampilkan icon pada file static dengan nama logo PNG. Selanjutnya yaitu href about product data product digunakan untuk mendefinisikan list item dengan nama data produk ke seluruh halaman web. Padding 0px digunakan untuk membuat spasi antara konten dan ruang sebesar 0px. Background image URL bg.jpg digunakan untuk membuat tampilan background dengan nama gambar bg.jpg. Selanjutnya yaitu text align center digunakan untuk membuat teks dengan posisi center. Selanjutnya yaitu modul 4 web dinamis dengan Django. Tujuan praktikum modul 4 adalah 1. Mengenal dan mengetahui cara kerja website dinamis. 2. Mampu membuat database dan tabel pada MySQL.
Tiga, mampu memanipulasi data di dalam tabel. Penjelasan database dan manfaat database dalam sebuah perusahaan. Database adalah representasi kumpulan fakta yang saling berhubungan disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Database merupakan sekumpulan informasi yang saling berkaitan pada suatu subjek tertentu pada tujuan tertentu pula. Manfaat database dalam perusahaan, penggunaan sistem informasi sangat dibutuhkan dalam meningkatkan produktivitas dalam suatu perusahaan dengan semakin banyaknya persaingan, membuat perusahaan berpikir keras dalam menjalankan proses bisnisnya. Untuk itu, digunakanlah suatu sistem database dalam pengolahan data. Penjelasan CRUD. Satu, create menambahkan data. Create adalah sebuah proses menciptakan atau membuat suatu data ke dalam tabel pada database, di mana operasi create ini seringkali digunakan pada saat kita membuat suatu aplikasi. Dua, read, membaca atau menampilkan data. Read adalah suatu proses membaca atau menampilkan data yang telah kita buat umumnya ke dalam sebuah tabel. Biasanya setelah aplikasi simpan, delete, update, dieksekusi, maka akan langsung merujuk pada file write. Tiga, update, merubah data. Update atau edit adalah suatu proses mengubah data dari data yang semula ada sesuai dengan kebutuhan. Dalam sebuah program dibutuhkan sebuah button yang berfungsi untuk merubah data, gunanya apabila terjadi suatu kesalahan pada proses input, kita tidak perlu menghapus data tersebut, cukup diubah sesuai dengan kebutuhan. 4, yaitu delete, menghapus data. Delete adalah suatu proses menghapus record yang telah kita tentukan dari dalam tabel. File delete ini keberadaannya amat sangat vital karena berfungsi untuk menghapus sebuah kesalahan input data yang umumnya karena human error. Selanjutnya, manfaat database bagi perusahaan. Satu, meningkatkan visibilitas atau kehadiran perusahaan. Dua, menyediakan informasi profil perusahaan secara detail. Tiga, mengkomunikasikan produk dan jasa perusahaan secara mendetail. Empat, mengingatkan calon pelanggan yang lupa. Lima, memudahkan pelanggan menghubungi kita. Enam, meningkatkan kualitas layanan pelanggan. Tujuh, meningkatkan kredibilitas perusahaan. Terima kasih. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.